Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan ini awal pekan ya. Selamat berjumpa kembali. Ini banyak sekali yang akan kita bahas ya karena memang sepekan kemarin kita sempat santai dulu akhir pekan gitu. Tapi itu terus saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali Ya, dan ya, kita akan ya. Kita akan terus menemani ya, Mbak Agi. Apa topik-topik yang kita akan diskusi bahas? pekan Ya, ini, Mas Ersu. apa itu? Eh, yang menarik, Mas Ersu, ini adalah permintaan Pak Prabowo kepada Pak Luhut ya, Pak Luhut Binsar, bahwa meminta dia untuk menjadi masuk ke dalam kabinet lah, menjadi menterinya Pak Prabowo begitu. Pernyataan ini diklaim oleh Pak Luhut ya, bukan Ya, Pak Prabowo mengatakan gitu. Ini menarik, Mas Ersu, karena Pak Luhut sendiri pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mau menjabat lagi begitu. Dan tapi sepertinya dia sudah memiliki target tersendiri karena sepertinya dia ingin menjadi penasehat dari pemerintahan Pak Prabowo begitu. ya kalau toh tidak Pak Luhut masuk, ya ada orangnya Pak Luhut lah yang jadi menteri. Kita kan begitu kelihatannya ya Pak Luhut, dan kemudian apalagi kalau kemudian jadi penasehat, nggak mungkin lah Pak Luhut kemudian berjarak jauh dari kekuasaan langsung gitu, menjauh dari kekuasaan, karena kita tahu lah di Pak Luhut kan juga banyak bisnisnya ya. Di Indonesia itu kalau kita punya bisnis dan jauh dari kekuasaan itu repot. Itu kalau punya bisnis harus harus dekat kekuasaan. Yang lebih untung lagi kalau masuk dalam kekuasaan, itu yang kemudian Ya. fenomena peng-peng itu kan banyak sekali di eranya Pak Jokowi itu ya, karena Pak Luhut sendiri juga pengusaha, Pak Muldoko pun juga pengusaha misalnya gitu. Ya orang seperti Erick Thohir yang lain banyak sekali pengusaha di dalam kabinet itu. Jadi saya kira kalau Pak Luhut ngomong bahwa sekarang mau masuk menjadi penasihat itu ada cuma dua yang kita bisa duga. Satu, berarti mungkin Pak Luhut kemungkinan besar gagal memasukkan orang-orangnya menjadi menteri begitu. Yang kedua, ya Pak Luhut akhirnya harus realistis bahwa nggak bisa jauh dari kekuasaan, dan saya kira itu Pak Luhut paham lah yang seperti itu. Di praktek-praktek semacam itu kan Pak Luhut juga sempat lama di luar pemerintahan, dan itu membuat bisnis jadi sulit gitu loh Mbak Agi. Iya betul sekali. Jadi saya rasa ini adalah juga untuk mengawal begitu ya keberlanjutan tersebut yang sudah dijanjikan oleh Prabowo begitu kan. Apalagi Pak Luhut ini kan juga kita ketahui pada saat waktu itu acara DPD yang di Golkar yang di Bali itu ya Mas Ersu, dan dia sudah sepertinya solid kembali dengan Golkar begitu, dan kemudian kita tahu Golkar juga meminta jabatan yang cukup besar begitu untuk kursi di kabinet. Jadi saya rasa ini satu paket besar juga lah, Ya, ya, walaupun ya. ya, jadi ya Pak Luhut akan mengawal seperti misalnya apakah Prabowo akan terus apa namanya janji untuk keberlanjutan itu tetap dilaksanakan. Karena kan ini kita tahu soal IKN, investasi, apalagi kemarin Elon Musk gitu ya sudah datang ke Indonesia dan sebagainya, itu pasti berhubungan dengan bisnis-bisnis Pak Luhut juga. Yes. Oke, soal itu itu menarik untuk kita bahas, dan juga kemudian soal apa ya? Soal UKT juga masih masih menarik Oh, ini ya Mbak ya, karena kelihatannya DPR ini menaruh perhatian serius begitu ya soal UKT, dan akan memanggil Menteri Dikbud ya sekarang namanya ya, Kemendikbud. untuk dipanggil, dan kemudian apalagi nih Mbak Agi soal itu? Iya, dan untuk UKT tersebut juga DPR akan membentuk panja ya, panitia Hmm. kerja pembiayaan pendidikan. Ini sangat-sangat menarik, dan juga komentar dari Anies. Kita ingin tahu bagaimana komentar dari Anies karena setelah ditanya oleh media siapa yang salah, Anies jelas menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah yang salah dalam hal ini. Dan yang lain ini soal revisi undang-undang Mas Erso. Ini Wah. bergulir berbagai revisi undang-undang. Kali ini yang menjadi sorotan adalah revisi undang-undang keimigrasian begitu, yang Hmm. dimana orang yang dalam fase atau sudah masuk ke dalam kasus dan dia masuk dalam penyelidikan ya, tapi dia belum masuk ke dalam penyidikan, itu bebas untuk ke luar negeri gitu. Jadi yang sebelumnya bisa dilarang ini mereka akan dibebaskan. Nah, yang kedua adalah revisi Undang-Undang Polri Kepolisian ya, ini soal perpanjangan masa jabatan atau pensiun gitu yang bisa ditambah.
Itu Ya, menarik juga Mas Heri. banyak sekali revisi ya, karena kemarin kan Kementerian Negara juga direvisi juga ya gitu. Jadi Betul. ini kelihatannya ada tanda-tanda seperti yang kita selalu sebutkan bahwa ya pemerintah sekarang itu kalau ada undang-undang yang menghambat mereka, undang-undangnya direvisi. Tapi kalau Mhm. kemudian ada yang undang-undang yang dibutuhkan untuk menopang kepentingan mereka, ya dibuat undang-undangnya, misalnya seperti Omnibus Law dan sebagainya gitu ya. Mhm. Itu yang menjelaskan Mhm. mengapa kemudian Pak Prabowo itu ingin menarik semua kekuatan politik ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, karena bukan hanya sekedar memudahkan mereka mengontrol DPR, tapi di DPR itu Mhm. kan soal pembahasan undang-undang segala macam ini kan semua nanti muaranya ke DPR kan. Kita tahu bahwa undang-undang itu memang ada inisiatif DPR dan ada inisiatif pemerintah, tetapi pembahasannya tetap di DPR kan gitu Mbak, melalui badan legislasi. Jadi ya dan ini perlu kita cermati ya, perubahan-perubahan undang-undang ini atau pembentukan undang-undang ini, kepentingan siapa sih sebenarnya yang bermain di situ gitu. Iya, iya betul sekali. Jadi seringkali undang-undang ini adalah usulan dari pemerintah, Ya, tapi kemudian setelah digodok itu menjadi mereka sepakat untuk menjadi inisiatif DPR begitu kan. Kalau sudah menjadi inisiatif DPR ya menjadi makin longgar lah mereka untuk membahas hal ya, ini begitu Mas. ya, Itu. ya. Dan ini ya ini saya rasa terjadi pada pada kedua revisi undang-undang tersebut. Yes, oke. Mari kita coba satu persatu. Tapi kalau Pak Luhut tadi, saya kira mungkin kita nggak perlu terlalu panjang ya membahasnya ya. Tadi kita sudah bahas soal Pak Luhut. Ya ini kita tinggal tunggu saja. Apakah Pak Luhut nanti betul seperti ini, belum ada penjelasan. Ini tadi klaimnya dari Pak Luhut yang menyatakan dia diminta untuk masuk di kementerian ya Mbak ya. Ya. Iya betul. Jadi Pak Luhut mengatakan bahwa diminta untuk menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo begitu, tapi beliau Ya, tidak bersedia. Jadi ya. bersedianya untuk menjadi penasehat saja. Dan saya rasa ini sudah banyak omon-omon juga bahwa Pak Jokowi kemungkinan juga akan menjadi penasehat. Tapi bagaimana levelnya antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut kita masih belum Ya, tahu juga ya Mas. Itu ini konstelasi politik ini masih terus berjalan. ya, Apakah ya, juga untuk mengawasi Pak Jokowi juga kita masih belum tahu karena Pak ya. Jokowi kabarnya juga masih terus menginginkan untuk apa mengambil alih Golkar gitu sebagian orang mengatakan pengamat Ya, oke. begitu. Nah, Pak Luhut kalau masuk menjadi penasihat, apa representasi apa? Apakah sebagai profesional, sebagai tokoh senior gitu, atau sebagai perwakilan Golkar? Kalau perwakilan Golkar ini kan jadi nanti kan persoalan kuota juga, kan gitu ya, Mbak ya. Dari partai-partai kan kuota. Tapi nah soal yang menteri ini juga menarik loh, Mbak. Kemarin itu kan ada berita bahwa hari Sabtu kemarin melalui sebuah rapat musyawarah Dewan Partai, itu kan Yusril Iya. Iza Mahendra mundur sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang begitu. Dan kemudian ditunjuk penggantinya. Ternyata Yusril Iza Mahendra itu tidak hanya mundur sebagai ketua umum, tapi dia juga mundur sebagai anggota Partai Bulan Bintang. Katanya dengan Hmm. syarat itu saya kaget juga loh. Kok kok dia bukan hanya berhenti sebagai ketua umum, tapi dia berhenti juga sebagai anggota partai. Kata dia membuat dia nanti bisa lebih leluasa. Itu dia bekerja di pemerintah apa di bidang hukum dan pemerintahan begitu. Karena kita tahu pasti orang seperti Yusril juga mengincar posisi menteri, tapi kalau kemudian dia tetap menjadi di PBB, itu saya kira mungkin jatahnya juga kecil ya PBB, karena dia partai non parlemen gitu ya. Jadi paling juga dapat jatah satu menteri atau bahkan cuma wamen gitu. Tapi kalau kemudian Pak Yusril keluar dari PBB, kan berarti jatahnya PBB itu utuh, bukan untuk Yusril gitu. Sementara Ya. Yusril saya kira mungkin dia juga punya posisi istimewa sendiri, karena kemarin kan dia juga selain menjadi ketua umum partai pendukung, tapi dia juga ketua tim hukum dari pasangan Prabowo Gibran gitu. Saya nggak tahu ini apakah bagian dari strategi itu atau apa. Tapi yang jelas menurut saya mengejutkan, ada seorang ketua umum itu menyatakan keluar dari partai, mundur dari ketua umum partai, dan kemudian mundur juga dari anggota partai, karena kita tahu bahwa Pak Yusril ini kan jadi ketua umum Partai Bulan Bintang itu sejak direformasi, sejak partai ini berdiri tahun 98 Pak ya. Jadi dan sampai sekarang itu artinya sudah berapa tahun? Dia sudah 26 tahun dia menjadi ketua umum partai, dan memang capaiannya tidak sama sekali mengecewakan, karena sejak tahun 2004 sampai sekarang ini nggak pernah masuk parlemen lagi PBB itu. Padahal PBB ini kan kita tahu ini metamorfosa dari Masyumi ya Mbak ya, partai Masyumi yang dulu ini salah satu partai terbesar di Indonesia gitu.
Mhm, ya, dan kita tahu ya, pernyataan dari Sekjen kalau tidak salah Sekjen, Oke, ya. PBB yang menyatakan bahwa, Sekjen dari Partai Bulan PBB Bintang ya, bukan PBB, soalnya PBB ini lagi Pak Jokowi yang ngincer ini. lagi Pak Jokowi mau ke Iya, sana ya. iya, iya. Ya, jadi kemungkinan ada 3 orang begitu yang dijagokan untuk masuk ke dalam kabinet, yaitu selain dari Fahri Bahmid sendiri yang sekarang sudah menjadi Ketua Umum PBB, juga Sekjen dan juga anak dari Pak Yusril begitu. Hmm, Jadi anak Pak Yusril ini yang siapa saya lupa namanya ya Mas Hersu. Yang Yuri, kemarin juga Yuri ya. iya iya Yuri yang kemarin juga menjadi tim hukum masuk ke dalam tim hukum dan juga membacakan begitu ya pembelaan gitu dari 02 di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini memang mereka mendorong anak Pak Yusril ini kan mendorong anaknya begitu ya untuk maju dan mulai dinotis Mas Hersu. Jadi orang mulai mengetahui bahwa untuk memunculkan nama lewat MK kemarin memang sangat-sangat efektif dan kemudian juga lewat partai ini rupanya juga akan didorong untuk ke kabinet. Jadi mungkin kalau ada orang yang seperti Mas Hersu begitu mengamati dan Pak Yusril kemungkinan akan maju sebagai profesional ya barangkali itu akan dia lakukan begitu. Ya. Mengingat kita masih ingat ya Mas Hersu, Pak Yusril ini kan sempat membuat SKCK ketika itu kan sebelum Pak Prabowo Ya, ya, Gibran untuk menjadi ya. cawapresnya begitu. Karena kata dia juga ya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan saya sudah siap begitu. Yes, oke. Saya kira itu petanya. Tapi saya kira mungkin kita terusin sedikit sekalian aja langsung ke soal revisi ya. Karena ini kan bagian dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang kemarin Presiden Presiden terpilih Prabowo ini saya sebut sebagai diberi cek kosong oleh oleh Badan Legislasi di DPR karena disebutkan di situ bahwa pasal 15-nya itu diubah begitu, jadi tidak lagi dibatasi dari 34 kementerian, terdiri dari 30 kementerian dan 4 Menko, itu diserahkan sepenuhnya mengenai jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan dari Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas. Itu yang Betul. bahasanya seperti itu. Jadi artinya sebenarnya Pak Prabowo itu sangat luasa sekarang untuk menempatkan orang menteri-menterinya itu. Karena kan ini terlalu banyak permintaan dari partai-partai ya Mbak. Seperti katakanlah Golkar saja udah minta minimal 5 dan kalau bisa lebih. PAN juga dalam doanya kemarin juga jelas minta tambahan lagi kan gitu. Kita bayangkan kalau misalnya dengan 34 kementerian ya Mbak ya. Katakanlah Golkar tuh minta 5. Oke 5, kita pegang 5 saja dulu ya. Dan Gerindra pasti juga nggak lebih kecil dong dari Golkar itu 5 juga 10. Nah, terus kemudian PAN dan Demokrat berapa? Karena Pak Prabowo waktu itu juga sempat menjanjikan bahwa kalau Pak Zulhas dan Pak Hatta minta X mungkin bisa saya kasih lebih dari X gitu kan waktu itu. Jadi katakan Betul. masing-masing 4 katakanlah. Itu aja udah 18 kursi Mbak Agi ya dari itu. Dan kemudian ada partai-partai non parlemen. Partai non parlemen tadi kita di situ ada PBB kita sebut tadi itu ada PSI, ada Gelora, ada Partai Prima dan sebagainya. Bahkan kemudian masuk juga P3 dan juga Perindo katanya juga masuk. Bayangkan itu aja sudah ada 6 partai. Kalau masing-masing satu partai itu sudah 34, Mbak. Sudah 24 ya, sudah 24 menteri ditambah Nasdem dan PKB. PKB kalau kadang masing-masing 2 misalnya gitu ya. Itu sudah berapa tadi 24 tambah 4 28 kursi. Jadi yang dari profesional di mana gitu. Jadi Pak Yusril bisa masuk nih, katanya begitu masuk, oh saya bukan PBB, tapi saya profesional kan bisa begitu. Ya. Iya ya, kita tidak tahu nanti jumlah wakil menterinya ada berapa ya. Mungkin satu menteri bisa jadi ada dua wakil Bisa. menteri atau bahkan 3 wakil menteri bisa seperti itu begitu. Tapi apakah APBN kita mencukupi Nah, begitu? siap-siap nanti di tengah jalan dipotong gaji. Betul. Jadi, banyak, bukannya justru kita naik, tapi malah justru boncos karena untuk Ya. membiayai kementerian-kementerian baru ini yang tentu biayanya itu tidak murah begitu. Karena walaupun mereka misalnya untuk 1 tahun, 2 tahun mereka masih nempel di kementerian yang lama begitu ya Mas Hersu, tapi tetap saja itu anggarannya itu kan untuk, pembangunan harus dimulai dari tahun pertama begitu dan perekrutan, PNS, ASN begitu ya, pembentukan dinas-dinas di daerah dan sebagainya.
Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya ada sejumlah kementerian begitu yang kemudian diadakan sementara kita pembayaran utang, bunga dan sebagainya ini udah saat ini udah boncos-boncos lah kita melihatnya seperti itu, apalagi dengan dolar yang naik tinggi, terus kemudian kemampuan UKM kita yang turun gitu ya, industri kita banyak yang tutup. Kabarnya sesudah sepatu bata itu masih banyak lagi, apalagi industri alas kaki, garment dan sebagainya itu banyak sekali yang kolaps gitu Mas Hersuna. Nah, itu seperti misalnya dikatakan UKT tinggi dan kemudian ada dari pajak mengatakan ya juga Gen Z yang 10 juta Gen Z saat ini menganggur dan sebagainya sehingga dikhawatirkan penerimaan pajak yang akan datang itu turun. Ya itu sudah bisa dipastikan Mas Hersu, apalagi kalau seandainya rupiah tetap tinggi, kita memasukkan bahan-bahan impor itu dengan harga yang sangat tinggi, ya bagaimana kita bisa bersaing begitu. Ya, ya. Oke. Kondisi Itu sekali saat ini. ya, itu kita terusin revisi ya karena tadi berkaitan dengan revisi Kementerian Negara ya. Itu soal revisi sekarang ini revisi Undang-Undang Kepolisian dan Keimigrasian ya Mbak Agi yang sedang kita dibahas ya. Kalau kepolisian saya kira ini mungkin juga harus kita lihat bahwa ini bagian dari balas jasa juga karena bagaimanapun juga kepolisian kan punya peran yang sangat penting ini memenangkan paslon 02 itu harus diakui. Jadi tentu harus ada semacam balas jasa dong buat apa yang telah dilakukan oleh kepolisian. Ini menarik juga Mbak menurut saya untuk dibahas, apalagi kan kemudian ini ada beberapa poin-poin yang menarik itu selain soal usia, batas usia, juga soal kesejahteraan sosialnya ya yang sebutnya ya Mbak yang dimasukkan revisi ya. Iya iya, betul Mas Hirsu. Jadi ini rencananya memang ada perubahan usia pensiun begitu ya. Dikatakan ini masuk ke dalam membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini jadinya Mas Hirsu. Dan ini yang mengungkap hal ini adalah anggota Komisi Hukum yaitu Sarifudin Suding. Saya lihat ini memang di berbagai media juga kutipannya hanya dari Pak Suding ini Mas Hirsu. Jadi memang ini belum banyak diungkap begitu. Nah, masuknya Komisi 3 ini kan masuk dalam Komisi 3 ya Mas Hesu, dan ini sudah dibahas di Balek begitu ya. Nah, salah satu poin perubahan itu adalah soal batas usia pensiun tersebut. Nah, draftnya itu kira-kira seperti ini. Anggota Polri akan masa pensiunnya akan diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Nah, usia pensiun anggota polisi dapat diperpanjang lagi menjadi 62 tahun jika dia memiliki keahlian dan dibutuhkan begitu. Sedangkan untuk pejabat fungsional usia pensiun itu diatur maksimal 65 tahun. Ini cukup tinggi ya. Soalnya untuk yang perwira tinggi bintang 4 tersebut Mas Hersu itu atau Kapolri lah begitu ya, ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR. Jadi untuk perpanjangan masa usia Kapolri begitu bintang 4 ini itu diserahkan kepada presiden, yang tentu saja kalau seandainya di situ dalam klausulnya dikatakan berdasarkan pertimbangan DPR, ya pasti DPR akan setuju sajalah kalau misalnya nanti presidennya Pak Prabowo akan memperpanjang masa usia pensiun Pak Listio Sigit misalnya begitu. Nah, jadi ini mendapatkan banyak sorotan ya. Salah satunya itu dari pengamat kepolisian, yaitu dari Institute for Security and Strategic Studies, itu Pak Bambang Rukminto. Ini cukup dikenal nih dia sebagai pengamat kepolisian. Dia mengatakan bahwa wacana terkait perpanjangan itu hanya akan mengaburkan substansi terkait urgensi revisi Undang-Undang Kepolisian. Karena kalau menurut Pak Bambang Ruminto, seharusnya revisi Undang-Undang Kepolisian itu lebih substansial, yaitu memastikan bahwa lembaga negara sebesar Polri seperti itu melaksanakan kewenangannya yang diberikan negara dengan benar sesuai harapan masyarakat, yaitu bukan menjadi alat personal kelompok atau golongan tertentu yang selama ini diasumsikan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya kita tahu yang sebagai kepolisian yang disorot sebagai alat personal atau kelompok atau golongan tertentu saja, tentu ini salah satunya menyasar kepada peristiwa pada saat Pilpres yang lalu begitu ya, di mana kepolisian banyak sekali dituding dan bahkan ini muncul juga pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil pemilu tersebut, di mana cawe-cawe dari lembaga kepolisian, terus kemudian dia sebagai panjangan tangan dari
presiden gitu ya, tapi ternyata dia lebih di lapangan tidak adil begitu, dirasa sangat membela 02 begitu. Dan ya, menurut Pak Bambang Rukminto, ini pengamat kepolisian, sebaiknya itulah yang lebih dipertegas begitu. Posisi independensi dari Ya, kepolisian begitu yang dimasukkan di situ. Jadi tidak semu begitu ya Mas Ersu. ya makanya itu saya bilang tadi pasti pengamat terutama akan melihat bahwa ini semacam trade off atau balas jasa gitu karena apa yang dilakukan oleh Polri. Nah ini kan sangat berbahaya kalau kemudian dasar-dasarnya seperti itu gitu. Setiap kali ada revisi undang-undang ya hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Padahal dampaknya buat organisasi juga itu bisa panjang juga loh Mbak. Misalnya usia pensiun itu diperpanjang. Itu kan berarti perwira-perwira yang di bawah itu akan mandek kan karena urut kacangnya berhenti dengan pensiun yang sangat panjang itu. Jadi bisa membayangkan itu konsekuensinya nanti terhadap organisasi juga besar. Misalnya nanti akan terjadi lagi penumpukan di level kolonel kan gitu karena untuk naik ke atas jenjangnya karena pensiunnya makin panjang. Itu juga saya kira perlu dihitung lagi gitu. Oke. Dan itu pernah terjadi ya Mas Hersu Yes. di TNI ya, Ya, di TNI juga mana boleh itu dan kemudian akhirnya jadi ya sekarang dibalikin lagi kolonel misalnya. Ya. ada jabatan begitu Ya. ya. Kan sekarang banyak sekali jabatan-jabatan yang tadinya kemudian dinaikkan menjadi bintang 3 kemudian diturunkan lagi kan sekarang seperti dan Puspom TNI AD yang tadinya bintang 3 dikembalikan ke bintang 2 kemudian Direktur RSPAD misalnya bisa sampai bintang 3 gitu sekarang kembali lagi ke bintang 2 jadi memang banyak sekali akibatnya jadi improvisasi dan organisasi itu jadi jadi tambal sulam gitu loh Mbak Agi. Ya. Iya iya betul karena memang dinaikannya itu berdasarkan alasan politis begitu ya, Yes. bukan alasan kebutuhan begitu. Ya. Bukan karena ada restrukturisasi, kebutuhan yang membesar dan sebagainya, tapi memang karena alasan golongan begitu sepertinya, alasan personal begitu lebih seperti itu dan juga kalau saya sih melihatnya dan mungkin pengamat yang lain saya membaca ya Mas Ersu ini juga sebagai antisipasi untuk 5 tahunan begitu apa namanya pemilu, pilkada dan sebagainya yang untuk nanti 5 tahun yang akan datang seperti itu. Jadi ini memang harus dicermati sekali ya apa perubahan revisi karena dari revisi yang sudah ada revisi MK ternyata ada udang di balik batu juga di Ya, baliknya. KPK. Kementerian ya, iya KPK, MK dan sebagainya. Ini kan apa ya? Bukan untuk negara begitu, bukan untuk pemerintahan yang efektif, tapi ada yang tersembunyi dari golongan atau bahkan dari partai, kelompok tertentu dan sebagainya begitu yang diselimuti dengan revisi tersebut gitu. Ya. Oke, sekarang soal revisi imigrasi ini juga agak mengkhawatirkan ya kelihatannya Mbak Aki. Iya, ini juga kita belum banyak yang menyorot ini Mas Hersu, tapi orang sudah mulai aware bahwa ternyata ada revisi undang-undang keimigrasian begitu dan ini mulai diketahui pekan yang lalu walaupun sebetulnya sudah bergulir agak lama. Jadi ini revisi ini adalah juga menyasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Mas Hersu, yaitu salah satu perubahan yang dibahas adalah pasal 16 di undang-undang tersebut di mana yang mengatur wewenang imigrasi untuk mencegah orang dalam penyelidikan berpergian ke luar negeri. Jadi dalam revisi tersebut maka DPR mengusulkan agar orang dalam penyelidikan itu boleh pergi ke luar negeri. Begitu. Jadi orang yang dalam penyelidikan suatu kasus misalnya ya, tentu ini maksudnya dia belum menjadi tersangka tentu saja. Biasanya menjadi tersangka kan dia sudah masuk ke tahap penyidikan begitu. Tapi kan dia sedang dalam penyelidikan biasanya bisa berkali-kali dia dipanggil sebagai saksi. Contohnya sekarang sedang bergulir seperti korupsi timah yang 271 triliun tersebut yang misalnya Sandra Dewi begitu ya Mas Irsu itu kan bisa berkali-kali dia dipanggil dimintai keterangannya dan mungkin dari pemanggilan pertama, kedua dan ketiga itu urgensinya makin meningkat begitu ya. Kalau seandainya di tengah-tengah dia sekarang tidak dicekal begitu bebas bepergian ke luar negeri, ya bisa saja kemudian bepergian dan tidak kembali. Yang sudah dalam tahap penyidikan saja sudah menjadi tersangka, mereka bisa kabur sampai sekarang tidak tertangkap. Apalagi ini yang masih dalam masa penyelidikan, kemudian misalnya bocor dan diberitahukan, dan kebocoran ini kan memang sudah sering terjadi di mana-mana. Kemudian diberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa di tahap penyelidikan yang berikutnya dia akan naik menjadi penyidikan dan dia akan menjadi tersangka, bisa saja jadi beritahu dan dia ya.
Negeri. Iya, iya. Dia Iya, akan kabur duluan gitu ya. Dan memang banyak iya, sekali revisi-revisi yang kelihatannya ada moral hazard itu. Yang kemarin menyangkut pers kan ada RUU penyiaran itu yang juga menjadi benar. kontroversi. Jadi ini Mhm, memang ada tanda-tanda yang makin mengkhawatirkan tentang negara kita mhm. ini ya. Dari baik sisi demokrasi maupun juga dari sisi dari kepentingan para oligarki tadi gitu. Mhm, mhm. Oke. Iya, iya, satu lagi Mas Herssu, mungkin ini sebagai tambahan saja. Bagaimana sih reaksi pengamat atau juga LSM bidang hukum dan sebagainya? Kita ambil cuplikannya dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Nah, Isnur ini dia mencurigai ya terdapat tujuan terselubung dalam usulan pasal ini sama dengan kita. Sebab dalam beberapa kasus pihak yang kerap kali pergi ke luar negeri saat menjalani proses hukum adalah mereka pejabat yang berperkara. Nah, kita tahu ya, seringkali pejabat berperkara kemudian ingin keluar negeri dengan alasan pengobatan dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Nah, mestinya untuk menguatkan pencekalan yang diusulkan, bukan larangan kepada pihak migrasi untuk menahan. Jadi malah justru di sini kan malah dikalahkan begitu Mas Hirsu pihak imigrasi kita. Padahal selama ini pihak imigrasi pun juga seringkali kecolongan, entah itu dengan kong kali kong atau memang kecolongan. Tapi dengan revisi yang baru ini kalau nanti diberlakukan itu makin longgar saja begitu. Dan bahkan kalau yang sebelumnya kita mengatakan supaya agar segera dicegah tangkal ke luar negeri supaya tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghapus barang bukti misalnya, membuang barang bukti. Nah, ini malah leluasa dia Mas Ersu dengan dia kalau seandainya nanti sudah masuk ke dalam kasus tapi kemudian tidak dicekal. Ini membingungkan sekali. Membingungkan. Ini luar biasa ini revisi-revisi. Oke, kita ganti ke topik berikutnya, Mbak, soal UKT ini. Saya kira rame banget ya. Jadi saya kira kalau kemarin itu kan sekretaris Direktorat Jenderal ke soal pendidikan tingginya menyatakan bahwa yaitu tersier, tapi saya kira DPR dan juga banyak pengamat pendidikan nggak sepakat soal itu. Ini soal yang serius ya, kayak. Dan ini DPR katanya akan membentuk panja seperti yang disebut tadi itu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya, betul Mas Erso. Jadi ini semoga panja tersebut, panja pembiayaan pendidikan kalau tidak salah namanya. Semoga ini dapat sedikit membantu ya. Kita berharapnya sih dapat banyak membantu begitu. Tapi masalahnya ini kan berkaitan dengan keuangan begitu Mas Erso dan dengan undang-undang begitu dan dari 665 triliun alokasi untuk pendidikan kita ternyata belakangan diketahui bahwa yang untuk pendidikan tinggi ini hanya 97 triliun begitu. Dan 97 triliun itu kemungkinan kalau yang saya lihat itu memang dipakai untuk menggaji dosen, apa guru dan sebagainya begitu. Jadi ya sangat kurang Mas Hersu kalau mengingat bahwa ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Memang yang jumlah perguruan tinggi negeri itu tidak sebanyak yang swasta, tapi kan swasta pun juga mendapatkan bantuan sebetulnya dari pemerintah begitu. Jadi ini yang menarik yang belakangan menjadi viral pada hari Sabtu dan Ahad ini adalah komentar dari Anies Mas Hersu ketika itu ditanyakan oleh media begitu bahwa dengan situasi seperti saat ini biaya kuliah yang mahal siapa sih yang salah begitu dan Anies menjawab bahwa jelas ini adalah negara yang salah. Ya saya setuju dengan pendapatnya bahwa ini adalah negara yang salah dalam hal ini apalagi itu seperti disebutkan Mas Hersu di mana sekretaris Dirjen Kemendikbud Dikti begitu ya Mas Hersu yang dia mengatakan bahwa ini adalah tersier begitu atau dia mengatakan adalah tertiary begitu ya. Kalau tersier itu kalau kita masuk ke dalam kebutuhan manusia, konsumsi manusia itu kan primer, sekunder, tersier begitu kan. Kalau tertiary itu diterjemahkan sebagai tersier. Nah, tersier ini jelas barang-barang mewah nih. Kalau kita belajar di sekolah kan itu masuk ke dalam tersier itu adalah mobil begitu ya, naik pesawat, terus kemudian kalau kalau sandang gitu masuk ke dalam primer itu sandang yang biasa, tapi sandang untuk pesta, untuk apa yang harganya mahal gitu ya, fashion yang itu yang biasanya orang itu flexing-flexing itu kebutuhan-kebutuhan tersier. Nah, apakah pendidikan tinggi di mana kita menuju ke Indonesia emas itu kemudian kuliah masih menjadi barang mewah? Seharusnya kan tidak begitu. Itu kan semangatnya untuk menuju ke sana ya orang harus kuliah begitu seperti kata Anies kuliah itu adalah ibaratnya eskalator begitu. Jadi percepatan yang kalau yang lain itu harus tengah-tengah mendaki bukit gitu ya. Kalau ada bantuan itu hanya berupa tangga bisa jadi tangga
tangga itu rusak atau tangga itu baik begitu, tapi kalau menaiki eskalator dia akan dipermudah begitu kan. Ya, Nah, pendidikan tinggi adalah seperti eskalator begitu. Nah, mungkin apa yang dikatakan Anies menarik juga Mas Herzl untuk kita simak. oke. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa gitu? Negara yang salah. Sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri. Cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan. Tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan sama rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi sederhananya gini, ditanggung dua pihak sederhananya. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara, gitu kira-kiranya. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit, sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang terbalik, orang tua yang harus menanggung biaya, negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Jadi, selama akar masalah tidak diselesaikan, akan berulang terus. Ya, saya kira ini bukan yang pertama kali dia ngomong ya, karena pada waktu debat kemarin juga menyinggung soal ini kan ya Mbak ya, soal biaya kuliah ini ya. Iya, betul sekali. Jadi pada debat pada bulan Februari ya, debat capres begitu, Anies ini menyinggung soal gegernya mahasiswa yang dianjurkan untuk membayar UKT pakai pinjol begitu kan, yang ketika ingat terjadi di ITB ya, Institut Teknologi Bandung, Mas Herzl. Dan ini bukan mahasiswa terdesak, ini bahkan dianjurkan dan kemudian dilegalkan gitu pinjol untuk beroperasi. Ini kan luar biasa. Dan kemudian sebetulnya ketika Anies ini menjadi capres, sudah dicapreskan ketika itu ya oleh partai-partai tahun 2023 bulan Agustus, dia sudah juga protes soal biaya pendidikan yang mahal gitu, yang dia mengatakan juga, saya pernah menulis soal itu, bahwa pendidikan itu sudah menjadi industri, yaitu di mana perguruan tinggi itu harus untung begitu. Padahal mungkin pendidikan ini kan lebih banyak misi sosialnya sebetulnya di sana begitu, yang dimana keterlibatan pemerintah itu justru lebih besar. Untuk mengelola perguruan tinggi itu besar, tidak kecil. Ini Bu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan, lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih, mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup. Sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini. Bukan hanya yang di bawah dan di atas. Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya. Dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial. Mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita tuh apa? Memikirkan yang miskin saja. Yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin. Dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah.
Jadi kalau yang kita ingat dulu misalnya biaya pendidikan itu 80%, 90% dari pemerintah biayanya dan kampus sendiri hanya memungut begitu ya, tidak sebanyak yang tinggi sekali seperti sekarang sekitar 10% sampai 20% biayanya. Sekarang ini berubah begitu kan. Dari pemerintah misalnya hanya 10-20% dan kemudian dari kampus bisa dari perguruan tinggi itu sendiri bisa sampai 80% karena mereka ini diharapkan akan mandiri untuk PTN berbadan hukum tersebut. Nah, akhirnya semua komponen masuk ke dalam yang Mas Irsu, gaji apa namanya, gaji pegawai, gaji dosen apa dan sebagainya, dan bisa digaji dengan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa diadakan begitu kan. Nah, padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Karena misi sosial itu tentunya ada seperti misalnya bansos ya. Bahkan ini ada pengamat yang mengatakan kok biaya untuk pendidikan tinggi malah lebih besar bansos daripada untuk pendidikan. Padahal Iya, pendidikan untuk masa depan bansos sampai 400 triliun begitu ya, bahkan lebih. Dan sementara untuk pendidikan dari komponen dari anggaran APBN yang 665 triliun hanya 97 triliun. Ini kan luar biasa sekali. Bagaimana kita berharap bahwa kita akan menjadi lebih baik masa depan, ataukah memang sengaja kita supaya banyak yang putus ya, sekolah, ya. pendidikan Dibuat kita bodoh, rendah sebagainya. dibuat bodoh dan Iya, gampang dimanipulasi begitu ya. Dan ini untuk iya. kepentingan elektoral election gitu dari setiap 5 tahunan. Saya kira ini memang harus terus di watch ya soal UKT ini. Pokoknya kalau dalam istilahnya jangan kasih kendor gitu ya Mbak Agi. Iya, iya, karena ini kalau seperti di UNRI saja kemarin pada rapat dengar pendapat umum itu ya Mas Hersu, antara BEM seluruh Indonesia pada hari Kamis yang lalu ya dengan Komisi 10 DPR. Itu kan BEM dari Universitas Riau saja mengatakan bahwa di sana ada sekitar 50 anak begitu yang kemungkinan Yes. tidak dapat melanjutkan. Ini kan belum di perguruan tinggi yang lain begitu. Padahal mereka untuk bisa masuk saja mereka bersaing dengan ribuan Bersaing ya. anak-anak lain begitu. Ya. Oke, Mbak Agi ya. Saya kira ini terus harus dikawal. Mahasiswa juga harus terus bersuara begitu, dan juga DPR juga jangan hanya omon-omon ya. Ini harus serius karena ini menyangkut masa depan bangsa begitu ya. Jadi jangan, sekali lagi jangan mimpi tentang Indonesia emas kalau kita mau urusan UKT aja itu banyak yang nggak bisa bayar ya. Gitu. Betul. Yes. Dan pemerintah jangan mendelegasikan permasalahan dirinya di persoalan itu diberikan kepada perguruan tinggi. Biarkan perguruan tinggi itu konsentrasi untuk mendidik begitu ya. Yes. Konsentrasi untuk memajukan, mengembangkan institusinya dan sebagainya, dan pemerintah menyediakan itu biayanya. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi. Ketemu lagi ya sampai esok ya. Kami mohon pamit. Saya Arsbeno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.